Ada waktunya berencana, ada waktu bersenang, dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan Selamat pergi. sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua. Damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah ibadah Patuan Keluarga di tempat kita masing-masing. Kita mulai, kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Keluarga sore hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita angkat satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427. Kita pujikan di baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan oleh karena
kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu indah yang kembali Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Setelah sepanjang hari Tuhan izinkan kami, untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami masing-masing, untuk kami boleh beraktivitas di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kembali Engkau izinkan kami, untuk kami boleh ada bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh ada, semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ruangan hati kami menyerahkan pikiran kami, untuk sepenuhnya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh diperbaharui, dan kami boleh melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 3. Kita akan baca di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian sabda firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap,
ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian sabda firman Tuhan, dan yang menjadi nats khotbah pada saat sore hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 di ayatnya yang ke-13. Saya ulang demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Judul renungan kita adalah Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan bekerja menurut waktunya. Sedangkan kita manusia juga bekerja menurut waktu kita. Kita punya jadwal setiap hari. Ada jadwal kerja, jadwal tugas, jadwal sekolah, jadwal piket, jadwal pelayanan, dan jadwal-jadwal yang lainnya. Selain jadwal, kita juga punya berbagai rencana. Sabtu depan, saya mau pergi ke suatu tempat. Tahun depan, saya ingin punya rumah. 5 tahun lagi, saya ingin menikah. Dan berbagai rencana-rencana yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sesungguhnya jadwal dan rencana kita merupakan petunjuk bahwa bila kita manusia saja bisa membuat jadwal dan rencana, apalagi Tuhan. Tuhan punya jadwal dan rencananya. Ia bekerja menurut jadwal dan rencananya itu. Ia bekerja menurut waktunya, dan waktu Tuhan telah ditetapkan untuk menjalankan jadwal dan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah Patuwen sore hari ini sudah paham dan mengerti kalau sebenarnya Tuhan punya jadwal dan rencana menurut waktunya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita seringkali tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Yang pertama, karena kita ingin cepat meraih, memiliki, atau mengalami sesuatu. Yang kedua, kita tidak memahami cara Tuhan bekerja. Yang ketiga, kita terlalu sombong dengan kemampuan kita sendiri. Yang keempat, kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dalam sejarah Alkitab, Raja Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena ia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Orang-orang Israel di padang gurun bersungut-sungut karena tidak dapat memahami karya dan waktu Tuhan.
Dalam kehidupan sehari-hari pun ada banyak contoh. Ada seorang pemuda yang lulus kuliah pada umur 21 tahun, tetapi Tuhan menganugerahkan pekerjaan di umur 24 tahun. Ada yang lulus kuliah pada umur 24 tahun, dan Tuhan langsung menganugerahkan pekerjaan. Ada seseorang yang sukses pada umur 25 tahun, tetapi Tuhan memberi jatah umur hanya sampai 30 tahun. Ada yang baru sukses di umur 40 tahun, tetapi Tuhan menganugerahkan umur panjang. Pada intinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Artinya, sebagai manusia, kita mempunyai keterbatasan dalam memahami karya Allah. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dalam Ratapan 3 ayat 26 tertulis, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang terkasih, mari sore hari ini kita sejenak merenungkan apakah selama ini kita, di dalam hal ini saya dan juga saudara, kurang sabar menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Apakah kita sering memaksakan kehendak, jadwal atau rencana kita kepada Tuhan? Apakah kita sering tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan? Mari kita menyadari bahwa kita begitu terbatas dalam pengertian dan pengetahuan. Tuhanlah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan waktu mana yang terindah bagi kita. Ambillah tindakan untuk tetap tenang dan berdiam diri. Berdoalah minta hikmat Tuhan atas setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Bawalah semua itu dalam doa dan nantikan jawaban Tuhan. Serahkanlah semuanya pada Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak akan terlambat. Namun, waktu Tuhan tepat pada waktunya. Demikian sabda firman Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Kita memujikan lagi satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 302. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Kuberi persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan buat kami
terkhusus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus berada di dalam waktu dan rencana Tuhan. Karena kami mengamini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami menghaturkan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini, agar persembahan yang kami kumpulkan boleh bermanfaat bagi kehidupan berjemaat di gereja kami. Berkatilah pula agar kegiatan pelayanan di gereja kami di masa yang masih kami harus berhati-hati dan waspada ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan boleh melayani lebih banyak orang lagi. Bapa di dalam surga, kuatkanlah bangsa dan negara kami, pimpinlah para pemimpin bangsa kami, supaya di dalam masa pandemi ini, saudara kami yang dipercaya untuk memimpin, saudara kami yang dipercaya untuk mengambil kebijakan, Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan karuniakan kemampuan, supaya bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang saat ini ada di bangku sekolah, yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki ujian. Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah rumah tangga kami masing-masing untuk senantiasa ada dalam kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Demikian seru dan doa permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bersama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber kekuatan, memampukan kita semua menjalani kehidupan kita, keluarga demi keluarga, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi.